Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Andika Triwicaksono. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota Risma Indra Pramudia dan Putra Alkalidi. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan laporan akhir proyek rekayasa perangkat lunak dengan judul Prototipe Rancang Bangun Sistem Cerdas Pengatur Otomasi Suhu, Kelembapan, dan Sirkulasi Udara pada greenhouse menggunakan metode hasil logik. Baik, yang pertama adalah latar belakang pengembangan aplikasi Smart Greenhouse. Berawal dari kondisi cuaca di daerah pegunungan seperti di Magetan sering berubah-ubah, sehingga perawatan tanaman di dalam greenhouse harus dilakukan dengan sangat teliti. Masalah utamanya adalah petani kesulitan memantau suhu dan kelembapan secara langsung setiap saat karena tidak bisa selalu berada di lokasi. Karena caranya masih dilakukan secara manual, pekerjaan ini menjadi kurang efisien dan sering terjadi kesalahan atau human error. Untuk mengatasi kendala tersebut, dibuatlah sebuah aplikasi mobile dan web yang berfungsi sebagai remote atau pusat kendali jarak jauh. Aplikasi ini dirancang agar sangat mudah digunakan oleh para petani. Lewat aplikasi ini, pengguna bisa melihat kondisi greenhouse secara langsung, mengatur jadwal otomatis, hingga menyalakan atau mematikan alat secara manual dari jarak jauh. Dilengkapi juga dengan fitur grafik riwayat suhu dan fitur untuk mengunduh data. Aplikasi ini sangat membantu petani dalam memantau dan menjaga kondisi greenhouse dari mana saja. Baik, selanjutnya tentang laporan QA dan testing aplikasi akan dilanjutkan oleh Saudara Risma. Di sini saya akan memperjelas penggunaan aplikasi ini itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Aplikasi ini diciptakan sebagai sistem hybrid mobile web yang dimana itu tidak hanya untuk memantau ya, tapi juga bisa mengambil keputusan secara otomatis dan juga cerdas menggunakan AI, yaitu berbasis fungsi logik untuk mengontrol aktuator seperti kipas dan juga sirkulasi pemanas di sebuah greenhouse tersebut. Untuk mengembangkan aplikasi ini, kita membuat sebagai simulasi terlebih dahulu, jadi kita tidak memiliki secara real time-nya dari IoT dan juga sebuah greenhouse-nya, jadi kami menggunakan data dummy untuk sebagai percobaan. Baik, untuk bagian pembahasan selanjutnya itu saya akan membahas tentang UI UX dan juga demonya, yang dimana seperti ini. Oke, baik, saya akan ulangi terlebih dahulu pelan seperti apa. Flash screen-nya seperti ini. Nah, dari sisi UI UX-nya itu kan menggunakan warna hijau, yang dimana warna ini melambangkan seperti namanya, itu adalah big peruntukan untuk sebuah greenhouse, yang dimana untuk pada splash screen-nya ini itu desain loginnya itu desain dengan rapi dan clean, yang dimana desainnya ini sangat bersih ya, serta tidak memberatkan bagi pengguna apabila perangkat mereka kurang mumpuni untuk menggunakan aplikasi yang berat-berat. Nah, untuk aplikasi ini itu cenderung ringan karena sangat simple, dan juga ini tidak terhubung dengan data yang dari atau bagaimana, ini sebenarnya hanya untuk lokal juga pada greenhouse tersebut. Nah, baik, kita mulai dari sisi loginya. Loginya sendiri itu di sini ada dua opsi, yaitu menggunakan akun dan juga menggunakan QR code. Untuk akun sendiri itu bisa daftar terlebih dahulu, ya, dimana untuk mengisi ini semua, yaitu nama lengkap, ID operator, email, terus peran akun. Nah, peran akun ini tuh ini nanti akan tergantung kepada usernya, yang dimana misalnya pada tempat greenhouse tersebut itu misalnya memiliki para pekerjanya tersebut di situ. Nah, para pekerja tersebut itu seperti apa? Nah, itu bisa dari viewernya atau lihat, dimana hanya difokuskan ke pemantauan saja, tidak bisa mengubah suhu dan lain-lain. Untuk operatornya sendiri itu bisa mengubah suhu, namun tidak bisa mengambil datanya secara real time. Nah, dia bisa mengambil datanya secara real time, nanti akan berupa sebuah file CSV itu pada administrator, dimana bisa mengakses full fitur tersebut. Nah, baik, untuk
Untuk tampilannya seperti ini. Nanti setelah di situ bisa langsung lanjut ke bagian dashboard. Untuk itu di sini saya tidak akan mencontohkan di bagian registrasinya, saya akan langsung ke bagian tampilan aplikasinya awal. Nah, untuk aplikasi awal di sini ini sekalian saya cocokkan dengan QA testnya dari kami, apakah beneran hasilnya pas atau tidak. Nah, untuk login sendiri itu sudah saya coba, memang bisa karena ini berbasisnya lokal, jadi setiap akun itu bisa diakses di situ. Dan untuk lokalnya sendiri itu nanti kan terhubung kepada akun-akun atau pengguna yang ada di situ, jadi bisa dikontrol juga oleh adminnya, itu bisa menghapus juga secara real time juga. Baik, selanjutnya itu kan setelah login itu ke bagian dashboard. Nah, dashboardnya ini tuh diri dari banyak hal ya, ada di bagian tampilan suhu real time-nya, terus fasi logiknya yang dimana kita bisa melihat bahwa itu bisa membaca suhu itu normal atau tidak, terus habis itu membaca kipas atau pemanasan itu sedang aktif atau tidak gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan tesnya, yang dimana saya akan mencoba slider dari pengaturan suhunya ini. Selanjutnya itu saya akan coba terlebih dahulu untuk menggunakan fitur atur target suhunya, yang dimana target kita itu adalah kelembapan 65 di suhu 25. Baik, kita coba terlebih dahulu apakah berfungsi atau tidak. Sudah tercapai dengan baik, dengan kelembapan itu hampir mendekati ke 65%. Jadi untuk fitur yang ini sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ialah di bagian pemanasnya. Di sini kita setting slidernya itu ke suhu yang panas ya, dimana ke kira-kira 35, agar kita bisa lihat apakah pemanasnya itu berfungsi atau tidak. Di sini keterangannya kedua sih, tapi kita coba ke 35 sekarang pemanasnya beraktif atau tidak. Dan ternyata aktif ya, cuman suhunya masih belum tercapai ke posisi tersebut, makanya kita tunggu terlebih dahulu. Untuk pengaturan suhunya sebenarnya kalau untuk diimplementasi secara realnya itu tidak secepat ini, karena kalau apabila terjadi secepat ini maka pada greenhouse tersebut kan akan mengalami perubahan suhu yang cukup ekstrim ya, dimana akan terganggu kondisi tanaman di dalam greenhouse tersebut. Karena sudah tercapai hampir menuju 35 derajat, yaitu 34,3 sampai 34,1 derajat sampai 34,4 derajat, itu sudah cukupi. Dan untuk pemanasnya ini ya karena sudah tercapai targetnya, jadi sudah tidak perlu lagi. Baik, selanjutnya itu kita coba ke suhu yang paling rendah, yaitu 9, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Dan juga ini tuh memfungsikan bahwa aktuatornya itu bekerja atau tidak. Nah, untuk kipasnya sendiri itu bekerja dengan baik. Ini kipasnya on dan kipas sirkulasi di sini tuh on. Jadi untuk aktuator kipasnya itu sudah bekerja dengan baik. Ini kita tinggal menunggu suhunya itu tercapai atau tidak, suhu 9 derajat. Sembari menunggu suhunya turun, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yang dimana yaitu pada bagian penjadwalan ya. Oke, untuk suhunya itu ini mentok 20 ya, karena untuk mencapai suhu 9 itu sangat tidak memungkinkan kalau untuk di sebuah greenhouse ya. Dikarenakan kalau bisa mencapai suhu segini, otomatis di dalam greenhouse tersebut itu pasti sangat dingin sekali, dan juga tanamannya itu pasti akan membeku nah sudah suhu 9. Nah, baik, itu kita akan lanjut ke bagian page selanjutnya, itu yang dimana pada bagian penjadwalan. Nah, untuk penjadwalan sendiri itu kondisinya sebenarnya kalau dalam ini grafik statiknya itu pilot atau tidak berfungsi ya, dimana untuk fitur yang hari ini itu masih belum bekerja. Nah, jadi untuk kedua fiturnya itu tidak bisa digunakan sebenarnya lewat, namun pada batasan kami itu sudah saya betulkan, jadi sudah berfungsi, ada tekanan nonaktif dan aktif, dan juga bisa menambah juga apabila ingin menambahkan jadwal baru gitu. Bahkan jadwal jam 9 dan
juga di sini kita set ke jam 9 juga, jam 9 sampai jam 10 bisa. Nah, maka akan ada jadwal baru pada jam 9 sampai jam 10. Jadi untuk fitur itu sudah berfungsi dengan baik. Lalu untuk bagian page riwayat, yang dimana page riwayat ini itu menampilkan data yang dimana hanya bisa diakses oleh admin. Nah, data ini itu kita sebagai admin bisa mengakses untuk melihat data perkembangan suhu yang di dalam greenhouse itu seperti apa. Jadi apabila di greenhouse tersebut kedinginan, kita bisa pantau tuh itu kedinginannya pada hari apa atau pada jam apa. Terus apabila kita mau milih ke 7 hari itu kita bisa lihat harinya hari kapan gitu, 30 ini tuh apa gitu, itulah kira-kira. Begitu juga pula untuk yang pemberitahuan di aktivitas terakhir. Nah, ini tuh bisa memantau juga apabila suhunya itu kelebihan, misalkan lebih dari 30, maka bisa diberitahu pada sensor ini bahwa suhu ruangan mencapai 30 derajat, maka kipas sirkulasinya otomatis diaktifkan untuk menurunkan suhunya tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau apabila ada kelembapan turun 25, sistem akan mencatat kondisi di luar batas optimal. Misalkan di luar greenhouse itu ternyata memang sudah parah, makanya bakal dicatat, dan juga untuk mesin-mesinnya juga akan langsung bekerja sesuai dengan keadaan suhu yang di luar di dalam. Nah, untuk yang ini sama juga pemanas dinonaktifkan apabila suhu pada pagi hari itu tercapai 24 derajat ya. Sebenarnya ini sangat dingin atau sebenarnya bukan dingin tapi sudah pas suhunya. Oke, jadi untuk fitur-fitur ini tuh sudah bisa ya. Oh ya, satu lagi untuk ini data CSV-nya. CSV ini bisa kita tampilkan yaitu di sini. Sebagai contoh, ini saya tampilkan di sini. Ini untuk data 7 hari CSV-nya. Nah, itu hasilnya seperti ini ya, kira-kira ya. Jadi akan untuk data hasilnya itu seperti ini. Ini saya tampilkan. Datanya tuh nanti akan muncul 7 hari. Jadi sesuai dengan pilihan kita, apabila milih 7 hari ya 7 hari, 30 hari ya 30 hari gitu. Atau untuk hari ini ya hari ini, sesuai dengan jam-jamnya gitu. Oke, jadi untuk pada ekspor data itu berhasil. Lalu selanjutnya itu pada bagian pengaturan atau profil. Nah, untuk mengatur tentang profil itu seperti ini. Jadi dimana ini sangat simpel sekali untuk fungsinya. Fungsinya ini yang berfungsi itu sebenarnya yang berfungsi di tampilan ini itu mode gelap dan mode terangnya. Nah, di sini apabila kita aktifkan mode terangnya itu akan seperti ini tampilannya. Jadi clean banget. Karena sebenarnya untuk aplikasi ini cocoknya itu di mode terang. Nah, apabila ingin mode gelap seperti tadi, ya kita aktifkan kembali. Nah, terus untuk di bagian aktifkan simulasi sensor ini tuh sebagai simulasi sensor untuk data yang di dashboard awal ada di bagian beranda ini. Jadi kita bisa manipulasi berapa suhunya, itunya berapa, gitu, manipulasi kelembapan dan lain-lain. Ini sebagai mode pengembangan untuk menyesuaikan kelembapan yang ada di sini dan juga suhunya di sini. Jadi kita bisa berubah-ubah agar riwayat data di sini itu bisa kita perjelas lagi gunanya gitu. Namun apabila akan dikembangkan lebih lanjut dan digabungkan dengan perangkat yang ada di greenhouse itu, maka mode seperti ini tuh nanti akan di hidden atau disembunyikan. Apabila ada pengembangan lebih lanjut maka akan ditampilkan. Nah, baik, untuk penjelasan dari aplikasi itu cukup sekian. Karena aplikasinya ini cukup simple sekali, tidak cukup rumit, hanya berfokuskan kepada untuk menampilkan keadaan di greenhouse dan juga untuk mengatur suhu dan juga untuk mengambil datanya yang ada di greenhouse tersebut.
Oke, cukup sekian dari prestasi kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.